Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chandra Budimansyah. Saya dari kelas TI 0701 dengan NIM 1020524000084. Jadi di sini saya akan mempresentasikan eh, atau menjelaskan tentang Design of Radiation Therapy Problem. Oke, topik ini diambil dari buku Introduction to Operation Research karya Hiller dan Lieberman. Jadi di sini kita akan lihat bagaimana metode linear programming bisa dipakai dalam dunia medis, khususnya buat menentukan desain terapi radiasi untuk pasien kanker. Oke. Pada slide 2 ini ada kasus ya. Nah, kasus ini yang dibahas adalah tentang seorang pasien yang bernama Mary. Mary baru saja didiagnosis menderita kanker di bagian kandung kemih atau disebut juga gallbladder lesion. Nah, salah satu cara pengobatan yang dia jalani adalah terapi radiasi, yaitu proses penyinaran yang bertujuan buat membunuh sel-sel kankernya itu. Tapi masalahnya, radiasi ini juga bisa kena ke jaringan sehat di sekitar tumor. Jadi, dokter harus menentukan berapa besar dan dari arah mana sinar itu ditembakkan, supaya kanker bisa hilang, tapi jaringan sehat tetap aman. Nah, next. Pada slide 3 ini, eh, kita, ini, Design of Radiation Therapy. Tujuan dari perancangan ini adalah mencari kombinasi dan intensitas sinar radiasi yang paling pas buat pasien nih. Intinya dosis ke area tumor harus cukup besar, biar sel kankernya itu mati. Tapi jangan terlalu tinggi di jaringan sehat. Nah, dari situ kita bisa bantu pakai pendekatan linear programming ini untuk mencari hasil yang paling optimal secara matematis. Oke, nextnya itu dari slide 4 ini. Slide 4 eh, ini ada formulasi model linear programmingnya ya. Oke, dari data yang ada, kita bisa buat model yang kayak gini nih. Misalnya, X1 itu dosis dari BEM 1 dan X2 itu dosis dari BEM 2. Satuannya kilola in kilorads. Nah, itu dia. Fungsi yang mau kita minimalkan adalah ini. Minimize Z-nya itu 0,4 X1 ditambah 0,5 X2. Artinya, kita pengen nih nilai Z-nya sekecil mungkin. Karena Z ini mewakili total radiasi yang mengenai jaringan sehat. Terus di sini ada pembatasnya dengan pembatas 4 ya. Pembatasnya ini ada 3. Pertama ini ada 0,3 X1 tambah 0,1 X2 kurang dari sama dengan 7. Yang kedua ada 0,5 X1 tambah 0,5 X2 sama dengan 6. Yang ketiga ada 0,6 X1 tambah 0,4 X2 lebih dari sama dengan 6. Dan tentunya X1, X2 ini lebih dari sama dengan 0. Terus ya, pokoknya secara sederhana itu batas pertama itu bebas batas pertama itu batas maksimumnya radiasi yang boleh diterima tubuh. Oke. Batas kedua menunjukkan batas kedua ini menunjukkan dosis yang dibutuhkan tumor. Dan batas ketiga memastikan tumor dapat dosis minimum yang cukup buat hancur. Gitu. Kita lanjut ke slide 5 ya. Oke, di slide 5 ini ada bentuk standarnya ya. Supaya bisa diselesaikan dengan metode simplex ini, bentuknya harus diubah ke bentuk standar. Nah, di mana semua kendala jadi tanda sama dengan. Contohnya seperti yang ini nih. Hasilnya tuh jadi, nah, dengan ini nih, 0,3
X1 tambah 0,1 X2 plus 3 sama dengan 7. Terus yang kedua ada 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 sama dengan 6. Yang ketiga ada 0,6 X1 tambah 0,4 X2 kurang X4 sama dengan 6. Dengan fungsi tujuannya adalah ini yang minimas ini loh. Z sama dengan 0,4 X1 tambah 0,5 X2 tambah 0 X3 tambah 0 X4. Jadi bentuk yang nantinya dipakai buat perhitungan simpleksinya ini. Tuh. Terus lanjut ke slide yang 6 ini ya. Oke, di slide 6 ini ada bentuk kanonik ya. Nah, setelah itu modelnya diubah lagi ke bentuk kanonik dengan metode Big M ini. Di tahap ini ditambahin variabel artifikal, yaitu X5 dan X6. Biar sistemnya bisa dicari titik awalnya. Tuh, nilai M-nya sendiri adalah nilai M-nya sendiri adalah angka yang sangat besar supaya variabel artifisialnya ini nggak ikut di hasil akhir. Bentuknya jadi kayak gini. Z Z sama dengan 0,4 X1, 0,5 X2, tambah 0 X3, tambah 0 X4, tambah MX5, tambah MX6. Tuh, dengan pembatasnya ini ada 3 ya. Ini kalian bisa lihat sendiri gitu. Oke, terus, nah dari dari sini baru bisa dilakukan proses iterasi untuk cari nilai optimalnya. Begitu guys. Terus di slide 7 ini ada iterasi satu ya, atau iterasi simplex satu. Gitu. Setelah modelnya siap, kita mulai prosesnya dengan metode simplex. Intinya proses ini dilakukan beberapa kali. Intinya proses ini dilakukan beberapa kali atau iterasi untuk mencari nilai Z yang paling kecil gitu. Di kasus ini, setelah 3 iterasi, didapat hasil optimalnya gitu. Guys, hasil optimalnya itu adalah X1-nya sama dengan 12. X2-nya sama dengan 0. X2-nya sama dengan 0 dan Z-nya itu sama dengan 4,8. Artinya, dari hasil perhitungan dosis optimal, itu artinya dari hasil perhitungan dosis optimalnya adalah 12 kilorats dari BIM 1. Sedangkan BIM 2 nggak digunakan sama sekali. Gitu. Kalian bisa lihat sendiri ya. Tuh. Jadi kalau dijelaskan secara sederhana, dosis 12 kilolars ini dari BIM 1 itu sudah cukup untuk menghancurkan sel kanker. Dan efeknya ke jaringan sehat masih bisa ditoleransi. Karena karena apa? Karena totalnya cuma 4,8 kilorats. Tuh. Jadi model ini bisa bantu dokter menentukan arah dan kekuatan radiasi yang paling aman buat pasien. Tuh. Terus kita ke slide 9 ya. Oke, di slide 9 ini sebentar. Nah, di slide 9 ini kesimpulan ya iterasi 3. Nah, kesimpulannya itu metode linear programming bisa dipakai buat membantu merancang terapi radiasi yang optimal dan aman. Gitu. Dari hasil perhitungan, cukup pakai satu arah sinar, yaitu beam 1 dan dosis 12 kilolars. Udah bisa memberikan efek terbaik untuk pasien hari ini. Tuh, biar bisa sembuh dari kanker tersebut. Kasus ini juga nunjukin kalau operation research gak cuma dipakai di dunia industri atau bisnis aja, tapi juga bisa diterapkan di bidang medis atau buat bantu pengambilan keputusan yang lebih efisien. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya atau presentasi singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada salah mohon dimaafkan. Eh,
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.